Afifa Jihan Nabila, bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil terbaik. Berawal dari Poltekkes Bengkulu, Afifa berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai lulusan terbaik. Namun tidak ia berhenti di sana. Dengan semangat untuk terus belajar mengabdi, Afifa melanjutkan pendidikannya di program Nurs Universitas Andalas. Kini ia berada di penghujung perjalanan studinya, hampir menyelesaikan langkah terakhir menuju profesi perawat yang penuh tanggung jawab dan kepedulian. Afifa Jihan Nabila adalah inspirasi bagi generasi muda. Halo guys, selamat datang di podcast tentang inspirasi kampus. Kali ini saya Muhammad Farhan akan kedatangan tamu yang bernama Afifa Jihan Nabila, di mana dia adalah seseorang yang mendapat predikat lulusan terbaik di salah satu kampus yang berada di Provinsi Bengkulu. Kemudian dia sekarang sedang melanjutkan perjalanannya untuk menggapai profesi nurse di salah satu universitas yang ada di Padang, yaitu Universitas Andalas yang bertepatan di Sumatera Barat. Oke, langsung saja ya Kak, boleh perkenalkan dirinya Kak? Oke. Halo guys, jadi perkenalkan nama aku Afifa Jihan Nabila. Jadi sekarang saya sedang menjalani program pendidikan yaitu profesi nurse di Universitas Andalas. Untuk sekarang, saya sekarang lagi menunggu kesibukan untuk menunggu uji kompetensi. Oh iya Kak, sebelum ngobrol lebih lanjut boleh nggak sih Kak tahu apa pendidikannya dari awal itu, dari SD mungkin. SD dulu di mana ya Kak? Oh, riwayat Ya, pendidikannya ya. riwayat pendidikan, boleh nggak Kak? Untuk riwayat pendidikannya, sebenarnya kita berdua ini adik kakak Ya ya, guys. adik kakak. Kemudian kita mempunyai darah Minang sebenarnya, Oh, tapi kita udah dari kecil kita besar di sini. Jadi SD-nya SD 02 oh satu sekolah Kepahya. tadi kita ya Kak? Ya, kita satu alma mater. Ada, ya. Kemudian kemudian SMP-nya di MTS 02, kemudian SMA-nya di SMAN 01, sama nih kayak Ya, sama, sekarang. sama. Turun nih. Nah, terus untuk selanjutnya kemarin ambil D3 keperawatan itu di Poltekkes Kemenkes Oh, Bengkulu. itu yang Kakak berhasil menjadi lulusan terbaik ya Kak? Ya itu di Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu menjadi lulusan terbaik ketiga waktu wisuda. Ngomong-ngomong boleh tahu nggak Kak IPK-nya berapa itu Kak kalau di Poltekkes kemarin? Oh, kalau di Poltekkes itu 3,86. Itu Oh, dengan pujian. dengan pujiannya. Dengan predikat Yang pujian. terbaiknya berapa sih Kak? Yang Kakak tahu? 3,90 3,90 itu yang pertama. Yang Oh kedua iya. itu cuma beda selisih 2 angka. Oke. Jadi setelah itu Kakak melanjutkan? Setelah itu lanjut lagi nih, ambil S1 dan program profesinya nurse ini di Oh, Universitas Andalas. itu kan S1 mau ke nurse kan ada tahapan lagi tadi. Iya itu kuliah lagi, kuliah Oh, kayak biasanya. Itu gabungan, itu apa yang kita pelajari dari D3 digabungkan ke yang S1. Jadi cuma oh. 3 semester di sana kita Cuma tiga kuliah. semester di Andalas ya. Dan udah wisuda juga di sana. Oh, untuk S1-nya itu berapa Kak IPK? Kan sudah kelulusan kan? Ya Heeh, berapa Kak juga IPK? itu sedikit agak menurun sih eee, karena itu kan gabungan dari D3 ke S1 ya. Oh Jadi ya. ditransformasi nilainya dari nilai yang biasanya di Bengkulu di Poltekkes ke transformasi nilai yang ada di Universitas Andalas. Itu menurun sedikit, sekitar 2 angka, 3,85. Oh, ngaruh ya Kak berarti ya? Ya ngaruh karena format format nilainya di Poltekkes Bengkulu Iya. dengan Universitas Andalas itu berbeda. Jadi Oh, itu terdapat perbedaannya di sana. oh terdapat Karena perbedaan. ada transfer beberapa mata kuliah. Oke, selanjutnya kan udah ngambil nurse nih. Ini sekarang Sedang ngambil nurse. sedang ngambil nurse. Sedang ngambil nurse sekarang. Oh, jadi kini kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang untuk stase kan kalau program nurse itu kita dinas selama 10 minggu aja nih. Nah, jadi kalau dinas itu udah berakhir. Jadi sekarang tinggal nunggu ujian kompetensi dan OSCE aja, ujian praktiknya lagi. Oh Habis iya. itu nunggu wisuda. Oke. Untuk menjadi lulusan terbaik kan Kak, Kakak lulusan terbaik di salah satu kampus. Mm-mm. Ya, Alhamdulillahnya. alhamdulillah nih ya Kak, lulusan terbaik. Untuk lulusan terbaik itu Kak, apa sih perjuangannya Kak?
boleh tahu nggak sih Kak, bagaimana perjuangannya untuk mencapai lulusan predikat terbaik itu? Perjalanannya gitu ya. Iya, perjalanan kuliahnya. Mungkin mungkin dari D3 dulu, dari Iya. D3 dulu, mungkin dari kebanyakan siswa SMA lah ya, itu susahnya beradaptasi dari SMA ke kuliah itu susah banget, mulai dari tugasnya, kemudian, teman-temannya, kemudian pergaulannya, juga tugas-tugasnya. Kalau di Prod ini kan ada praktek, kemudian ada dinas di rumah sakit juga, mungkin adaptasinya di sana terhadap Oh, pembelajaran. Nah, di sana mungkin kendalanya mungkin banyak oh kendalanya. di pembelajaran. Bagaimana Kakak mention waktu Kakak untuk membagi waktu, manajemen waktunya? Untuk antara praktek, mengerjain tugas, ngurus skripsi bagaimana itu? Mmm, kalau untuk yang di D3 dulu ya, itu kalau manajemen waktunya tuh, itu udah sangat termanajemen karena kuliahnya itu terjadwal, kemudian Oh, praktek rumah sakitnya terjadwal. Mungkin yang agak sedikit trouble itu waktu nyambung di S1, karena kita kuliahnya dulu kalau Poltekkes biasanya kuliahnya tuh kayak SMA, oh, kayak SMA. santai ya? Bukan Enggak santai, banyak dia ke dari praktek? pagi sampai sore itu udah disusun jadwalnya Oh, dari pihak kampusnya. jadi di rumah nggak terlalu ini ya, Jadi sibuk? nggak terlalu sibuk. Nah, kalau di universitas, itulah bedanya kuliah di universitas dengan di Poltekkes. Kalau di universitas kuliahnya mungkin agak syuk juga dari sayanya. Ah. Di universitas itu kita mengatur jadwal kuliah sendiri, kemudian ngatur jadwal praktikum sendiri, dan jadwal praktik dinas kita untuk di rumah sakit itu sendiri. Oh, Begitu mungkin gitu. trouble-nya di sana Kan itu kan perbedaannya. banyak praktek di rumah sakit kan, Kak. Mhm. Apa aja sih, Kak, kendala yang didapatkan selama praktek di rumah sakit? Apa menghadapi layanan orang itu apa sih, Kak, kendalanya? Kendalanya mungkin dari awal, mungkin dari maba waktu itu ya, Ya, waktu, benar. sedikit cerita waktu di semester 2, saya ini, termasuk orang yang takut darah ya dulu. Dulu itu tuh, lihat darah aja pusing. Jadi pengalaman pertama saya waktu di rumah sakit, itu pertama kali, lihat infus orang ketarik dan kecabut, jadi itu lihat darah semua. Oh, Dan itu lihat darah itu kayak mau pusing, mau muntah, akhirnya saya lari ke kamar mandi, akhirnya saya lari ke oh, kamar mandi. lari. Saya akhirnya lari ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu pusing, rasanya mau jatuh kayak gitu. Tapi itu hanya pertama-tama saja. Oh, Untuk sekarang tuh udah biasa kayak gitu, udah adaptasi yang kayak oh, gitu. mungkin udah terbiasa, mungkin kan karena pengalaman itu. Karena saya pernah Yang lari. eh, yang Sebelum menjadi seperti itu, saya pernah. yang memotivasi Kakak untuk memilih jurusan keperawatan ini apa, Kak? Sebenarnya kalau untuk keperawatan ini, saya nggak terlalu suka ya. Oh, Mungkin, kenapa itu, Kak, nggak suka eee, tuh? Ya itu tadi. karena awalnya pasti orang yang perawat itu kebanyakannya ya, kebanyakan, orang yang mau jadi perawat itu adalah orang-orang yang dulunya mau jadi jurusan kedokteran. Oh, jadi Kakak niatnya awalnya mau kedokteran ya, Kak? Iya, Oh, dan akhirnya jadi nggak bisa. oh, Tapi role modelnya tadi ya, ya dalam untuk role modelnya itu seperti yang ada Farhan tahu sendiri itu tante kita. Tante kita itu oh dia itu, ya. seorang perawat juga, dia merupakan seorang yang caring, humbling, dan dia tuh juga kayak, banyak ilmunya tentang manusia kayak gitu. Oh, jadi ini tante kita yang memberikan itu ya. Ya, Apa tuh? Motivasi motivasi untuk untuk menjadi menjadi perawat, perawat. walaupun tidak Oh. menjadi dokter. Oh, itu tadi kan ininya yang suka dan dukanya. Sukanya apa tuh, Kak? Suka. Sukanya ketika melayani pasien itu. Oh, kalau sukanya mungkin kalau suka itu banyak ya, mulai Hmm. dari sukanya tuh kayak kita tuh banyak mempelajari hal baru, untuk, mengetahui hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak diketahui orang. Kemudian mungkin yang paling sukanya gitu ya, Ya. mendengar pasien mengucapkan terima kasih. Oh, terima kasih atas jasa kita ya. Heeh, kayak ada perasaan senang aja gitu, kayak, apalagi pasien yang kita rawat udah 1 minggu, 2 minggu, itu kadang kayak, kalau dia pulang ngucapin terima kasih tuh kayak sedih, karena sedihnya kenapa, di sana tuh karena kayak kita tuh udah menganggap dia tuh keluarga sendiri. Senangnya karena Oh. dia udah sehat dan kayak kita tuh berguna banget gitu loh Oh, di berguna ya, Kak. Indonesia. Jadi ada rasa bangga tersendiri dari kakaknya. Heeh, dari ucapan terima kasih itu. Ucapan terima kasih dari keluarga. Iya. Nah, itu sukanya, Kak. Dukanya apa tadi, Kak? Duka-duka.
Boleh dibahas gak Kak dukanya ketika sedihnya melayani pasien apa itu Kak? Oh, kalau dukanya banyak. Kalau duka kan kalau seorang perawat ini Eee, kalaupun sakit harus tetap dinas, kemudian walaupun kita ikut sedih dengan pengalaman pasien itu, misalnya pasien itu meninggal, kita ikut sedih, kita tidak boleh menunjukkan perasaan sedih itu kepada pasien, tapi kita harus punya sifat namanya empati, itu tadi. Empati itu kita boleh ikut sedih, tapi tidak boleh menunjukkan, itu kan sedih banget tuh Oh, rasanya. Kemudian, banyak pengalaman-pengalaman seperti kayak saya sendiri itu sering kayak mendampingi orang yang lagi sakaratul maut gitu ya kan. Jadi kalau mendampingi orang yang sakaratul maut itu rasanya kita tuh ikutan kayak misalnya ada yang muda, kalau yang muda itu ada bener loh orang yang mudah sakaratul mautnya mudah gitu. kayak Mungkin langsung kayak langsung langsung lepas, lepas gitu. heeh, tapi kalau ada yang susah dia tuh kayak tersengal-sengal, kemudian ada yang kayak gitu, itu sedih banget perasaannya di sana. Karena kita berdua juga pernah Pernah mengalami mengalami, ya Kak kita jelasnya. pernah mengalami di Ya. orang tua kita sendiri Iya. ya. Karena di sana beratnya juga di sana, karena itu merupakan suatu hal tantangan juga buat saya sendiri melihat orang yang lagi sakaratul maut itu seakan-akan itu adalah keluarga saya sendiri. Oh. Jadi Kakak tutupin tuh ya Kak selama Iya, lihat orang jadi musibah. tutupin, jadi pas di rumah baru tuh Oh, keluap semua. keluar ya. Mm. Jadi Itu kalau jadi pihak keluarga susahnya. sedih pasti tahan dulu ya Kak. Ya ditahan Itu dulu. dulu. Jadi kita tuh harus menghibur keluarga walaupun hiburan kita tuh mungkin tidak berarti, tapi Bagi kita cuman kayak, "Oh, yang sabar ya, Pak," cuma kayak gitu aja, oh, gitu. Kita nggak boleh menunjukkan rasa sedih kita, "Oh, kamu nangis, saya harus ikut nangis juga dong." Nggak yo, boleh. nggak boleh ya Kak. Iya, nggak Kita harus boleh. mempunyai jiwa perawat berarti. Heeh, itu yang namanya empati. Oh. Kan itu kan suka dan duka kan Kak. Itu kan suka dan duka itu kan didapatkan waktu Kakak lagi Praktik. praktek. Nah, praktek ini kan pasti banyak hal-hal yang Kakak dapatin apa tuh Kak? Misalnya cerita horor di rumah sakit, pengalaman yang tidak Kakak inginkan lah di rumah sakit. Apa itu Kak yang bisa Kakak dapat di situ? Mungkin kalau pengalaman horor itu nggak banyak ya, mungkin Hmm. ada sedikit, cuman, sekali itu waktu itu saya lagi dinas di salah satu rumah sakit, Oh, X lah, nggak boleh saya oh sebutkan ya di iya. sini di Kota Bengkulu. Itu saya lagi jaga malam itu hanya ada 4 orang di sana dengan jumlah pasien 23. Oh, Tapi oh, apa tuh Kak tapinya? Kenapa itu? Tapi kan kalau kita biasa dinas malam itu ada kebiasaan tuh ngitung yang namanya ngitung Ya, pasien yang ke ruang-ruangan itu. Jadi ya, malam itu eee, saya dinas bertiga nih, kan ya, berempat sama kakak perawatnya. ya, Jadi saya sendiri ngitung keliling ruangan. Jadi waktu saya hitung itu 24 pasiennya, sedangkan pasien itu 23. Saya berlarilah ke tempat informasi di depan. ya. "Kak, pasiennya dua dua empat nih kak, mana dari dua tiga dua empat kak." Akhirnya hitung lagi sama kakak tuh, hitung lagi beneran 23. Terus pulang lagi ke nurse station Ya. tadi, terus kakaknya bilang, "Yang kamu lihat itu tadi udah biasa aja, katanya, lupain." Oh, berarti Kakak itu udah Udah sering. sering lihat yang kayak kayak gitu. Oh, Dan juga pernah juga di salah satu rumah sakit di Kota Padang juga waktu saat praktek, itu misalnya kita sering nemuin itu ada yang jahat ada yang baik ya kalau di rumah sakit itu ya. oh, ada orang-orangnya yang Heeh. tertentu yang Misalnya punya kalau sifat-sifat. rumah sakit itu kan pasti banyak hal-hal mistis yang eh, begitu ya gitu Ya, kan. Jadi waktu itu pernah naik lift, satu lift. satu Nah, lift. isinya 7 orang. Oh, Ada saya, dokter itu ada 3 orang dan perawat 3 orang. Tujuh, 7 orang berarti. 7 orang. Tetapi pas kami keluar itu hanya 6 orang. Dokter tadi nyariin dia ngobrol sama siapa, satu orang lagi. Dan Dokternya itu itu nggak nggak sadar ada, kak, nggak sadar. nggak sadar kalau dia tuh nggak ada. Pas lihat ke belakang mau keluar lift itu Ya. nggak ada orang. Waduh, gimana itu perasaan kakak ngeliat itu? Oh. Saya langsung gemeteran, keringet dingin, Oh, langsung gemeteran keringet dingin. Tapi ya itu pas kakak-kakaknya cerita, oh itu biasa aja. Tapi itu beneran loh kayak gitu. Dia ngobrol, dia ngobrol biasa, kayak ngobrol ngobrol biasa biasa. kayak orang. Ya, Tapi pas dia keluar lift dia nggak ada. aduh, ngeri juga ya kak. Iya lumayan sih. Tapi, nah itu kan ngerinya kak. Bagaimana kakak bisa berani untuk
rumah sakit itu kan terkesan mistis tadi kata kakak. Hal apa yang membuat kakak masih terus bertahan padahal kakak udah mengalami hal mistis, hal-hal yang gaib lah ibaratnya, kasat mata yang nggak bisa dilihat langsung dengan mata. Sebenarnya nggak berani sih. Lebih ke tanggung jawab sih kayak kalau kayak gitu. Kalau mungkin lebih kalau nggak pergi itu gimana kayak gitu. Jadi kita datang ke rumah sakit itu baik-baik, nyelesain tanggung jawab kayak gitu. Datang datang kita tuh dengan niat baik, mungkin lebih yakinin diri sendiri aja. Saya di sini baik-baik, datang dengan niat baik, mau tolong orang, tolong jangan ganggu, ya kayak kayak gitu. Terus dan baca-baca ayat juga sih. Oh. Oke, kembali lagi ke topik kita yang pertama kan Kak, itu tentang prestasi. Bagaimana cara Kakak sih untuk mendapatkan prestasi itu sih Kak? Mungkin kalau prestasi itu, nggak mudah ya. Saya ini mungkin orangnya yang, kalau belajar itu, harus 2 kali belajarnya 2 kali lebih banyak daripada orang lain. Misalnya orang lain itu belajar bisa, oh dari guru, dari dosen itu sekali nangkep itu bisa. Nah, kalau saya enggak, kalau saya malamnya itu harus diulang lagi, kemudian harus dihafal lagi, harus dikuliti lagi, malamnya itu harus diulang lagi. Saya harus berusaha lebih keras 2 kali daripada teman saya, karena saya bukan orang yang tipenya, oh ngerti dari dosen yang ditangkap, penjelasan dari dosen, oh langsung saya tangkap, itu nggak bisa. Itu saya harus Oh, 2 kali bekerja lebih keras daripada teman-teman saya kalau belajar kayak gitu. Mungkin kalau untuk menghafal, kan di sana kan banyak menghafal kan ya ya, di jelas jurusan saya pasti kan. kan ya untuk Kayak ini. ngapal organ tubuh manusia, kemudian ngapal-ngapal yang kayak gitu. Nah, itu kalau menghafal itu saya mungkin sampai malam, sampai subuh. Mungkin saya sampai nangis-nangis dulu kalau mau ujian itu kalau menghafal itu. Saya sampai nangis-nangis menghafalnya. Aduh, ini nggak bisa ini kayak gitu. Aduh. Oh, Nah, itu mungkin kalau di pembelajaran kalau kayak gitu. Mungkin kalau untuk kegiatan di luar kampus saya juga punya. Mungkin apa kegiatan tuh Kak? Ikut kegiatan apa aja tuh Kak kalau di luar kampus hmm, itu Kak? Mungkin kalau kegiatan juga saya, nyimbangin kegiatan di luar kampus, walaupun ini juga masih ada bau-baunya dengan kampus sih. Saya, ikut, kayak ngikutin dosen saya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu, kegiatannya banyak, seperti kayak kita masuk ke pedalaman gitu kan, mengasih materi kepada anak-anak, kemudian orang tua tentang penyakit. Jadi Oh, kita sekaligus pergi healing nih, kadang tuh pergi ke daerah yang agak terpencil Kak, kayak gitu ya. terpencil yang masih asli ya ibaratnya daerah. Jadi sekalian pulangnya dari sana berwisata juga Oh, kayak itu boleh gitu. tahu nggak di daerah mana itu Kak? Kalau Hmm? yang kakak pergi ke daerah kata kakak yang masih terpencil, yang masih pulangnya masih bisa healing ibaratnya kata kakak. Itu kemarin di daerah mana ya? Di daerah Bengkulu Tengah kalau nggak salah. Oh, Bengkulu Tengah. Heeh. Dalam rangka Udah apa itu lupa Kak? juga, itu Dalam namanya pengabdian masyarakat oh namanya. pengabdian masyarakat tadi ya Kak. Kalau kalau pas waktu di Padang ini belum banyak sih, masih sekitaran Kota Padang pengabdiannya. Oh, Paling kayak gitu. hal yang nah, lanjut nih Kak, pertanyaan berikutnya. Hal yang memotivasi kakak untuk menjadi lulusan terbaik itu apa sih Kak? Apa ada dari dukungan orang tua, apa dari teman, apa lihat kawan-kawan yang lebih tinggi lah ibaratnya. Kalau untuk motivasi sih diri sendiri ya. Dari sendiri. Dari diri sendiri itu nggak mau mengecewakan orang tua gitu, nggak mau Oh, mengecewakan orang tua karena bukan main ya biaya di kesehatan ini seperti yang kita Farhan ketahui. tahu lah Ya. berapa biaya kesehatan ini sangat mahal. Jadi motivasinya diri sendiri, nggak boleh ngecewain orang tua kayak gitu. Jadi nggak boleh nyanyain nih udah mahal nih kuliah. Jadi nggak boleh nih nyanyain ke apa yang dikasih orang tua gitu. Mungkin IPK itu merupakan sebuah hal bonus kayak gitu. Hal Oh, yang bonus. Kalau belajar itu merupakan kewajiban. oh, Mendapatkan IPK yang bagus itu merupakan hal bonus. oh, bonus. Jadi usahanya ini. Dari usaha itu bonusnya Ya, IPK. oke. Kalau orang tua sih nggak ada nuntut-nuntut kayak kamu harus jadi juara satu, dua, tiga kayak gitu enggak. Orang tua tuh yang penting kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah ini sampai selesai. Oke. Oke, Kak, boleh nggak sih Kak kasih kata-kata atau motivasi untuk adik-adik di luar sana untuk yang menjadi perawat atau ingin menggapai cita-citanya? Oh boleh boleh. Pesan dan pesannya ya mungkin
menjadi perawat itu bukan pilihan adik-adik semua, tapi ketika kalian mendalaminya, kalian menjiwainya, profesi perawat itu merupakan profesi yang sangat mulia, yang sangat tulus, membantu pasien. Nah, satu lagi, kalau untuk menjadi perawat itu, jangan, ini salah satu kata-kata dari dosen saya juga ya, jangan cari duit, duit, tapi jadilah do it. Kalau karena kamu harus bisa itu, do it, oke? Oke, itulah tadi pesan-pesan yang disampaikan dari Kak Pipa yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Kak udah datang di podcast ini. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sudah diundang, bisa berbagi pengalaman kepada adik-adik semua ataupun rekan-rekan. Satu lagi mungkin pesan dari saya untuk adik-adik yang mau tamat nih, yang mau tamat, semangat belajarnya, pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion kamu, selera kamu. Semangat belajar. Oke, itulah cerita dari Apipa, lulusan terbaik kampus kita. Semoga cerita ini memotivasi teman-teman semua untuk terus berusaha meraih mimpi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Muhammad Farhan, saya pamit undur diri. Dadah.